Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Ya, selamat weekend buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Gelap pastinya bersama saya Ray di sini. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke reviewnya. Oke, sekarang kita langsung aja review atau tes di mode videonya terlebih dahulu teman-teman. Saat ini kita menggunakan resolusi Full HD 60 fps dan kita mau tes untuk video stabilisasinya. Apakah sudah berjalan dengan baik dan normal seperti di Gcam LMC 8.4 ya. Namun di Gcam Nikita ini terkenal sangat smooth juga untuk mode video ketika device kita sudah support untuk video Ace ataupun OIS. Dan seperti inilah untuk penampakan preview perekaman videonya cuy. Hari ini juga sangat cerah sekali cuacanya dengan langit biru dan berawan, jadi mendukung sekali untuk kita review config terbaru juga. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan inilah untuk hasil video Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Gelap cuy. Wow, luar biasa, sangat smooth dan stabil seperti ini ya. Tidak kerasa getaran yang sangat signifikan sekali teman-teman, meskipun di sini kita tanpa menggunakan alat tambahan, hanya menggunakan tangan kosong biasa sudah sestabil ini. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja session ID per device di menu konfigurasi stream jika device kalian sudah support untuk video Ace ataupun video OIS. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera. Kita tes di malam hari terlebih dahulu dengan rincian AWP aktif. Kita tap di bagian yang paling terang, langsung aja kita shoot seperti ini. Kita tunggu. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang pertama Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Gelap. Dan itu tadi untuk file EXIF-nya. Luar biasa, jernih sekali seperti ini. Dengan kita menggunakan mode kamera saja sudah secetar ini ya, apalagi untuk di mode malamnya. Dan kalian bisa lihat detail yang dihasilkan pun juga cukup sangat dalam di sini. Dan highlight-nya pun juga sangat enak ketika kita memfokuskan pada titik yang paling terang untuk menghindari exposure yang berlebihan. So, sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam dengan rincian AWP aktif dan tanpa astro aktif ya. Kita langsung aja shoot seperti ini tanpa tap fokus. Kita tunggu. Oke, nice. Kita tunggu prosesnya dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Gelap. Oke, keren sekali ya hasilnya. Bener-bener enak ketika kita gunakan di malam hari seperti ini. Jadi sengaja tidak saya tap fokus di bagian manapun agar fokusnya dapat merata seperti ini ya. Dan meskipun kita juga tanpa menggunakan infinity focus, hasilnya sudah tajam dan detail seperti ini cuy. Kalian bisa lihat ya, untuk di bagian cahaya lampunya juga aman, tidak terlalu pendar dan tidak terlalu over brightness atau over exposure juga. Jadi kesimpulan untuk foto malam hari seperti ini, config Luminex sangat cocok sekali kita gunakan dari mode kamera maupun di mode malam tanpa astronya. So sekarang kita langsung aja review di siang harinya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dengan rincian AWP aktif dan HDR plus tengah. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Gelap. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa, sangat recommended sekali kita gunakan di malam maupun siang hari seperti ini dengan terik matahari dan dengan sudut backlight seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, exposure di bagian belakang dan depannya sangat seimbang sekali, tidak ada yang over sama sekali teman-teman. Dynamic range-nya pun juga masih sangat terlihat luas seperti ini dan shadow di bagian
bagian depan objeknya dapat merata juga seperti ini, sehingga skin tone-nya dapat terlihat dengan baik dan jelas juga. AWP aktif di sini memberikan tone warna yang cenderung lebih dingin ya teman-teman, seperti ini, dan skin tone manusianya juga terlihat sangat natural juga. So sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dengan rincian AWP non aktif dan HDR plus enhance. Kita menggunakan objek pohon seperti ini, kita tap lalu kita shoot satu putaran. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka untuk hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera siang hari Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Club. Dan itu tadi untuk file EXIF-nya. Wow, luar biasa, detail dan sangat mewah sekali untuk hasil warna dan hasil kualitas gambarnya, cuy. Terlihat sangat HD dan sangat memanjakan mata seperti ini dengan karakter warna yang khas. Gcam Nikita terkesan gonjreng tapi tetap aman di mata ya, dengan karakter warna tone yang sedikit lebih warm ketika kita menonaktifkan AWP-nya dan kontrasnya cukup naik kuat seperti ini ya teman-teman. Bayangan hitamnya juga cukup pekat di sini juga, sehingga objek dapat terlihat dengan jelas dan tegas seperti ini teman-teman. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Imposter Club. So di sini saya mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa di sini kita cek terlebih dahulu untuk kamera 2 API di device kita sudah aktif atau belum menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat hasilnya salah satu silang merah atau di bagian raw supportnya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video ini, kalian tinggal masuk aja ke dalam file manager kalian ya. So di sini saya menggunakan aplikasi ZArchiver sebagai pengganti manajer file saya. Kalian juga bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config luminex.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada ngcam 7.4v2.0 enk.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih install, dan berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings. Setelah itu kita ulir ke paling bawah, kita menuju ke menu konfigurasi. Setelah itu di sini kita pilih menu simpan, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder Gcam dan folder config 7 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik simpan seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini file config-nya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Luminex. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization.
stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, cara mengeceknya gampang banget. Kalian tinggal install aplikasinya namanya Kamera 2 Pro ini. Kalian bisa juga mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas untuk level 3. Dan level 3 sendiri berarti saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Dan jika kalian mendapatkan hasil centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal copy file config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan, lalu di sini kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Setelah itu kita cari folder Gcam di dalam file manager kita. Ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita pilih folder yang namanya config 7 atas sendiri ini ya. Kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya seperti ini. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config-nya yang sesuai saya terangkan tadi, sesuaikan dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Jadi di sini saya pakai yang YUV aux karena level kamera 2 API di device saya adalah level 3 dan device saya sudah support untuk mode ultrawide maupun mode video stabilizer. Kita langsung aja klik kembalikan seperti ini dan ya, config siap untuk digunakan. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan config Luminex by Boster Glove. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.